lapang yang kita cintai ini guna dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kerawuhan kedatangan keluaran panjenengan sedoyo senantiasa diridhoi dan diberkahi dan tentunya bernilai pahala yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholawat dan salam marilah sama-sama kita hadirkan wajhul alam yakni ya habibina wa syafi'ina wa zurina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak nanti. Amin. Allahumma. Ibu, Bu, Bapak, wong ya oke suaranya. Bu, Bapak, di mana-mana ibu-ibu suara yang terdepan. Ibu, Bapak, sehat, kantongnya sehat, sawit 4.000. Sebelum mau'izatul hasanah saya sampaikan terlebih dahulu kepada kita semua yang hadir, saya doakan mudah-mudahan negeri kita ini dijauhkan daripada wabah dan musibah. Allah berikan kepada kita rezeki yang berkah dan melimpah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hati yang istiqomah bisa beribadah. Allah izinkan kita bisa menunaikan ibadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah, pulang membawa berkah, bisa membeli mobil mewah, bisa membeli ladang dan sawah. Mudah-mudahan untung-untung dapat nambah nikah. Kata abah di sana cocok. Jarene mak-mak bek sopo sing ngundang ustaz iki mah. Bu, ibu-ibu nengok yang aslinya atau yang nengok fotonya? Nengok yang aslinya, imut-imut. Nengok sing asli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sudah banyak saya ceramah abang da Ustadz Najamuddin Bulungan, mulai dari Bengkalis, Siak, Pelalawan, kemarin baru dari Basrah. Mungkin di sini orang banyak punya ladang di Toro Jaya, Toro Makmur, Toro Regar, Toro Palembang, betul? Baru pulang dari sana saya kemarin berlumpur-lumpur. Cuma disinilah yang saya dikatakan katanya amit-amit. Semuanya ngomong saya imut-imut. Kiai kok ngomong diamit-amit, kok nyangoni kira. Kodene ini loh. Maksudnya apa itu? Kaulah yang pertama dan yang terakhir. Kaulah cuma atu-atunya neng. Nah, gitu. Kalau di depan istrinya, kalau di belakang istrinya, baik ikan sepat, ikan gabus, bukan ikan lele. Semakin cepat semakin bagus, jangan bertele. Judul kajian kita hari ini adalah 3 hikmah di balik Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa Bu hikmahnya? Ada berapa Pak? 3. Bapak-bapak jangan nengok cincin saya. Ini mereknya Casio, dikasih orang Pak, ganteng tampan modal Pak. Dan insya Allah 3 hikmah inilah yang akan kita bawa pulang, yang akan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Abah tadi udah pesen sama Abdi mah, jelaskan Ustaz, bukan Isra wal Mi'raj, tetapi Isra dan Mi'raj itu apa Ustaz? Dan apa hikmahnya? Hikmahnya ada 3, dan insya Allah yang 3 ini akan saya sampaikan sampai jam 3 malam nanti. Bapak Ibu sanggup ngrungokke kula ceramah sampai jam 3 malam? Benar nih sanggup? Aku nggak sanggup. Karena besok saya harus ke Kanada. Ibu-ibu udah pernah ke Kanada? Itu Mang Kades itu udah pernah ke Kanada. Maksudnya kabun akak dalam, PTP itu maksudnya. Isra terlalu gede suaraku ya. Karena mau karo Pak Kadus dibelah di kambing, belah ayam lengkap loh.
Kira-kira kengkot bentot enggak kengkot. Isra adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bu. Mbok yo kedep to ndelok ki ustaz ganteng ngene iki. Wong ndelok ki ngene. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, abah, tulang, ayah, emak. Ini enaknya ngomongnya di Mekarjaya. Ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Apa bahasa kita halak sudena atau bahasa abdi mak orang Parang hiangan, apa bahasa Jawa tok-tok? Apa Jawa ting-ting? Apa ngapak nak orang ngapak orang kepenak ya di mek-mek mereka dewek. Masjidil Haram ayah emak itu di Mekah. Sedangkan Masjidil Aqsa itu di Palestina. Kalau ditempuh jalan kaki ayah ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala perjalanan 3 bulan lamanya. Kalau mengendarai unta bukan Toyota itu 1 bulan lamanya. Tapi Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat Jibril dengan sebuah kendaraan yang istimewa yang bernama Al-Buraq. Al-Buraq konon di dalam kitab Duratul Nasikin dijelaskan badannya badan kuda, sayapnya dikepakkan sampai ufuk timur sampai ke ufuk barat, mukanya cantik seperti ibu-ibu dan bodinya BMW bahinol montok weleh-weleh. Kecepatannya secepat menyambar. Sudah sampai. Bayangin nih Bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 3 bulan kalau jalan kaki, naik unta itu 1 bulan. Tapi karena Rasulullah diperjalankan oleh Allah hanya secepat kilat menyambar. Bapak Ibu gumun, Bapak Ibu masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Begini tak akal-akal ki akalin jenengan. Ada 1 ekor semut dari Kabun sampai Mekarjaya. Jam 1 setelah sholat Jumat tadi berangkat sampai di sini langsung sholat maghrib dengan abang dak Ustadz Najamuddin di At-Taufik. Kira-kira masuk akal nggak Bu? Apa menana semutnya gue melakukan ini? Semut kecil. Yang di warung mampir. Enggak akan bakal mungkin barangkali masya Allah tabarakallah sampai hari kiamat belum tentu sampai ayah bunda. Tetapi kalau semut tadi numpang mobil inyong kira-kira masuk akal nggak 6 jam sampai Kabener ini Bu. Itulah bedanya kalau semut berjalan sendiri dengan diperjalankan. Sama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abah emak kalau berjalan sendiri 3 bulan, tapi kalau diperjalankan oleh Allah sekelat menyambar sudah sampai di Masjidil Aqsa. Itulah yang disebut dengan Isra. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah naik dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ke-7, dilanjutkan lagi ke Arsy. Maka ada orang bilang mengatakan ada langit di atas langit, ada langit. Jangan sombong. Ada orang kaya, ada yang lebih kaya, ada orang yang jelek, ada orang yang lebih. Ngomong jelek jangan kemari, dasarnya udah jelek ya. Di atas langit ke-7 ada Ngars ada lagi yang paling tinggi namanya Sidratul Muntaha. Di sanalah batas akhir langit dunia. Dan konon katanya di dalam kitab Duratul Nasikin ayah mak, itulah yang namanya Sidratul Muntaha itu adalah pohon besar. Bukan seperti beringin di Simpang Beringin Bangun Jaya Pak, enggak. Sidratul Muntaha itu besar dan itulah batas akhir langit dunia. Konon katanya juga di sana itulah surga yang ke-7. Langsung Allah menyambut Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Disambut oleh Kanjeng Nabi Muhammad dengan ucapan selanjutnya bagaimana Bunda? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Turunlah ayat Hakimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Hai Muhammad, tunaikanlah sholat mulai dari tergelincirnya matahari sampai gelap malam pun tiba.
Apa itu tergelincirnya matahari? Mulai dari zuhur, asar, maghrib, dan isya. Wa Qur'anal fajri, dan tunaikanlah sholat fajar atau sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh ribuan malaikat. Maka disebutlah agama kita dengan agama Islam, yang artinya selamat. Sementara kepanjangan daripada Islam itu adalah Isya, S, subuh, L, luhur, A, asar, M. Pak Pedun delengok kabeh toh. Ada apa dengan Bu? Terlalu ganteng mungkin ya. Bu, kalau ingin selamat jangan tinggalkan sholat 5. Ini inti perjalanan daripada Isra dan Mi'raj. Bu, Ustadz, kami sholat juga, tapi itulah sholat subuh kami sudah kesiangan, zuhur kami masih di pekerjaan, asar kami masih di perjalanan, maghrib kami sudah kecapean, isya kami sudah itu nak bosone Mekarjaya guys. Nak bosone wong kampungku, aku kan yo wis ibu kota toh. Sholat subuhnya habis karena maraton, sholat zuhurnya masih make up di salon, sholat asarnya masih asik main badminton, sholat maghrib asik nonton sinetron, sholat isya asik main mati dalam kubur kena semek. Bu, sering saya sampaikan dimanapun saya mengaji, hari ini kita secara live streaming supaya Mekarjaya masuk ke YouTube, oh YouTube. Tapi jangan lupa nanti ketik US Ustadz Edi Soroso, like, komen, dan subscribe-nya ya Bu ya. Ya Bu ya, sering saya sampaikan di YouTube ketika saya mengaji live streaming. Ingat, apabila sholat subuhmu utuh, maka hatimu akan teduh, rezekimu akan tumbuh, dan keluargamu pasti akan berlabuh. Ingat kuncinya sholat subuh berjamaah. Nak sholat subuh berjamaah walaupun cuma 2 rakaat, sing uangel, sing motone ngampe picek, ije gelem budal, nak zuhur, asar, maghrib, isya, insya Allah enteng. Maka awalilah hari-harimu dengan sholat subuh berjamaah. Maka kalau sholat subuhmu utuh, hatimu akan teduh, rizkimu akan tumbuh, keluargamu akan berlabuh. Sakinah mawaddah warahmah. Bu, pengen gak bapak-bapaknya sholat subuh berjamaah di At-Taufik, di Al-Hidayah, di Al-Ikhlas? Pengen gak Bu? Ini ada rahasianya. Rahasia. Kalau pengen yang susah biasanya bangun bapaknya, yang subuhnya kesiangan, ibu, rahasia. Bapak aja ngomongke. Urak-urak kuping budek moto. Ya Allah, mau diamit-amit ki saiki aku dipicek-picek nih ya Allah. Kek piro nggone nyangoni kengko. Wis diamit-amit ki dipicek-picek nih kok jelekna moto mamo. Ya Allah, ya Allah. Bu, kalau ada suami ibu bangun subuh mau berjamaah di At-Taufik, di Al-Hidayah atau di Ikhlas, saya berani menjamin kata Romo kiai saya, insya Allah uripe bakal berkah. Purun ada doanya. Ibu besok pagi bangun jam 4. Ini bisik-bisik maksudnya men aja krungu bapak. Krungu tau Pak? Nguping aja. Ibu bangun jam 4, ambil air wudhu. Setelah itu maaf sepurone ya, dekatkan mulut ibu ke telinga sebelah kanan bapak. Tapi jangan ditempelkan ya. Nanti kalau ditempelkan lain pula itu yang bangun itu Pak. Setelah itu ibu baca doa seperti doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gimana ya Ustadz? Doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sekali enggak gelem tangi, enggak mau bangun, 2 kali
3 kali bacakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa lan nusyur, enggak juga mau bangun, ganti doanya. Apa doanya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu cara membangunkan bapak-bapak. Pak, sakit gantian. Nah, kalau membangunkan ibu-ibu nggak pakai doa. Kalau tadi bapak telinga kanan, sekarang gantian telinga kiri ibu. Izinkan aku kawin lagi. Selesai. Apa? Oh my god, terasa petir menyambar bebek. Wong wedok kemana ngono? Wong wedok iki orang perempuan tuh di mana-mana disuruh utang beras mau, betul? Ngoke. Disuruh utang rokok mau, betul? Disuruh alasan nggak berangkat ngirit abahnya sakit ting, oi, mau nggak? Mau. Tapi sekali-kali jangan sakiti perasaannya. Setuju? Love you. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan ini kata guru saya, ketika dilahirkan membuka pintu surga untuk bapaknya. Ketika dinikahkan menyempurnakan agama untuk suaminya. Ketika melahirkan, wah, surga berada di bawah tapak kakinya. Tetapi jangan coba-coba abah mencari marahnya wong wedok. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Wong wedok sing cerewet, sing nyinyir. Mudah cara menghadapinya. Jangan pakai pantun, nggak laku. Ini pantun kucing kurus mandi di papan. Papannya si kayu jati. Dek aku kurus bukannya kurang makan. Tapi mikirkan posisi jantung hati. Pret, ora laku. Kalau orang perempuan udah marah abah, dibanting iya mah pintunya, jebrak kamar. Nggak bisa walaupun abah ketuk pintu 1000 kali, nahi deui. Kagak bisa atuh, nggak iso. Bagaimana cara meredam hati perempuan yang marah? Ambil duit di bank 10 juta, kasih sama dia. Setuju? Dasar duitan. Lanjut. Salatullah ala Toha. Lalu apa hikmah daripada perjalanan Isra dan Mi'raj itu? 3. Tadi itu framing up ayah bunda. Itu tadi pemanasan. Iki wis mulai panas pun mesinnya Valentino Rossi ini. Yo, siap Bu? Bu. Ya Allah, yang deket yang kok wis padha cinder to. Cinder ngerti cinder ngaji karo sender. Lah kae kok wis malah ciler sing pojokan kae. Ngaji karo ya Allah kerudung ireng karo kuning wonge. Hikmah yang pertama yang bisa kita petik pelajaran daripada perjalanan Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama kata Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab karangan beliau yang mulia yang berjudul Ihya Ulumuddin. 1. Ya'muruna fil masajid. Pentingnya kita kembali memakmurkan masjid. Bu, Bapak Pak Rasulullah itu ketika Isra dan Mi'raj diperjalankan oleh Gusti Allah bukan dari gunung ke gunung abah emak, bukan dari kapling ke kapling, bukan dari pantai ke pantai, tetapi dari masjid ke masjid. Ini menggambarkan sekaligus mengajarkan kepada kita abah emak, kalaulah Kanjeng Nabi manusia yang maksum, manusia yang setetes pun tidak memiliki dosa, manusia yang sempurna, manusia yang dijamin oleh Allah masuk surga.
surga masih mau ngancik ning masjid. Apa dene kula lan panjenengan sing surga nunut neraka? Ya nak surga nunut neraka ni bablas. Kok enggak pernah ning masjid? Tetapi selama hidupnya Abah, woi, kemanapun dia ikut, kemanapun dia jalan, ke pantai segala pantai, pantai Carocok, pantai Air Manis, pantai Parangtritis, pantai Pangandaran, Abah mah sambil pulang kampung ia datangi danau segala danau, danau Toba, danau Maninjau, danau Singkara ia datangi. Bahkan mul segala mul ia datangi belanja. Mulyadi, Mulyono, Mulyani, Mulyanti ia datangi. Tetapi masjid yang dekat rumahnya tidak pernah dia datangi. Tetapi ketika dirinya meninggal dunia, barulah jenazahnya diantarkan ke masjid. Itu pun untuk disolatkan yang terakhir kalinya. Bapak, ada ndak di Mekarjaya atau di Bangunjaya atau di Simpang Harapan kira-kira selama uripe Jumat lah wong, wirid lah wong, pengajian lah wong, korban lah wong, korban sapi, korban kambing, ndak ini korban perasaan. Apapun acara di masjid nggak pernah ikut, apalagi Ramadan terawih nggak juga datang. Begitu dia mati, jenazahnya baru datang di masjid, itu pun untuk disolatkan ke terakhir kalinya. Ada nggak Bu yang kayak gitu? Pak, ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Mana orangnya? Orangnya harus mati. Orangnya sudah. Maka Romo Kiai saya berpesan, selagi kakimu masih mampu berjalan, berjalanlah ke masjid sebelum jenazahmu diperjalankan ke masjid. Sering-seringlah kau sholat berada di belakang imam sebelum kau disolatkan di depan. Ke masjidlah kau sampai mati. Jangan nunggu mati baru datang ke masjid. Setuju? Setuju? Iki enggak, ngopo enggak neng masjid? Corona. Ngopo enggak neng masjid? Omikron, papapron, mangan poptron. Apaan tuh? Neng masjid. Kalau kita nggak pernah ke masjid lalu mati jenazah kita mau disolatkan ke masjid, apa kata malaikat ayah bunda? Kalau malaikat Betawi iya mah, bro, kemana aja inti selama hidup inti? Kagak pernah nampak ke kapling ya selama sawit murah mahal nih ya. Kok baru sekarang baru nampak? Itu kalau malaikat Betawi. Kalau malaikat Jawa, Mas Bro, kok baru ketok to saiki? Nanti selama uripmu apa picek apa piye kowe? Diles-iles karo malaikat. Nah, malaikatnya Minang beda. Udah, kamu selama hidup nggak pernah nampak udah mah. Baru ini nampak udah di masjid mah. Hello. Bu. Untuk apa? Maaf, ini ngaji sepurone, maaf ayahanda. Untuk apa kita memiliki kendaraan yang mewah? Blazer, Hammer, Fortuner, sampai Pajero bahkan panas jero-jero. Tetapi tidak pernah mengantarkan kita ke masjid untuk sholat berjamaah, dengarkan kajian di masjid atau di tanah lapang untuk hal-hal kebaikan. Untuk apa? Maka kata Rasulullah, kendaraan-kendaraan yang kayak gini nih, besok di akhirat nasibnya akan sama dengan sepatu emasnya Fir'aun, tetapi berada di dalam neraka jahanam. Bu, Pak, dirokoki Pak, menojo, kaya Ustadz Pulungan kalau ngerokok, sing ngerokok, sing ora ya semono sing nginangin ya ora apa-apa. Aku ya biasanya dirokok. Iya. Mana aja ngantuk ngono. Orang nggo rokok Pak Ustaz njaluk sebelahe ngono. Berangkat pengajian orang nggo modal. Masyaallah. Ya nek dulur kelanang sing ora ngerokok yang njaluk ngono kita. Ya Allah, kok ora tak terkengko ya. Ora etok, ora rokok golek dhewe. Rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Untuk apa kita memiliki kendaraan tetapi tidak pernah kita parkirkan ke masjid untuk mengantarkan kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka nasibnya akan sama dengan sepatu emasnya Firaun. Bu, Bapak kenal panjenengan semua dengan Firaun? Kapan kenalan? Neng Pak Cebok, neng Facebook, Instagram, miligram, kilogram. Firaun itu adalah manusia yang menganggap dirinya raja sekaligus Tuhan. Kopiahnya emas, bajunya emas, kolornya emas, celananya emas, sepatunya emas. Tetapi untuk melawan kepada Allah, nggak pernah beribadah kepada Allah. Akhirnya Allah masukkan ia di dalam neraka. Lebih bagus kita punya Honda Ongkot. Kalau sini apa itu Ustaz? Hah? Bodong hati iya neng mah, bodong. Kalau sing lakune tatat sekilo entek busi ngokai lo. Tatat ganti busi, ganti busi. Biarlah Honda kita bodong abah emak, tapi sering parkir di masjid, maka nasibnya akan sama dengan terompah bila dirabah tetapi berada di dalam surga Firdaus. Amin Allahumma. Suatu ketika Rasulullah setelah menerima wahyu ibadah sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu, Rasulullah ditengokkan bagaimana indahnya, bagaimana ngerinya di dalam neraka, bagaimana indahnya di dalam surga. Neraka ndelok rono, surga ndelok rene. Ulang sekali lagi. Bagaimana ngerinya di dalam neraka. Orang situ rono lho matane ngene. Ayo kita nono. Ngerinya bagaimana di dalam. Ya nek wong juga lho ning kono lho. Ya ampun. Delek wonge. Kayak kebagian kue urung panitia kalau. Bagaimana ngerinya di dalam neraka dan bagaimana indahnya di dalam Bapak. Alhamdulillah. Suatu ketika Rasulullah ya bunda menengok surga. Nah wong Jawa Timur kalau nak ngomong nak enggak sing cangkeme ngampet muar. Enggak we kopi sing puai. Bojomu sing ndi? Wayu. Jibabe apa? Kuning. Ombo luas sesayuk mata memandang. Lengkap dengan perabotannya Ustadz Ulungan, lengkap dengan bidadarinya yang BMW. Wah eno nonton oleh-oleh sing lakune ngene kae. Ora kaya wong Mekarjaya anak ning pengajian ngono. Iki diunjuk iki dibantake. Ya. Teko kene rupane Columbus Ustadz Ulungan. Tahu Columbus, kelompok ibu pembungkus. Ya. Teko kue leboke. Kok usah ketok nginceng. Asyaallah ya Allah. Gayane mlakune Mbak berangkat tadi mlakune tasnya besar. Mana? Pengajian. Nanti lapangan. Wisata sapa rasa-rasa. Teko kene wis dina 3 ngomong karo panitia. Urung inyong. Ah leboke. Rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat, "Ya Jibril alaihissalam." Nggih Kanjeng Nabi, ana ngopo Kanjeng Nabi? Kok ada luas surga yang seluas selain mata memandang? Perabotannya lengkap, bidadarinya cantik dan jelita, semuanya lengkap, enggak ada penghuninya, cuma bunyi teropa jalan, cuma bunyi selop berjalan. Ya Jibril, itu surga untuk siapa ya Jibril? Lalu Jibril mengatakan, ya Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketahuilah itu surga untuk saudaramu bila dirabah. Lalu apa amalannya? Tanya aja sendiri. Begitu sudah turun menjelang subuh sampai di Masjid Haram, setelah sholat subuh bersama dengan Rabah, lalu bertanya kepada Bilal Rabah, ya Bilal Rabah, naam ya Rasulullah, tadi malam aku Isra dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa langsung ke menerima wahyu sholat. Sodakta ya Rasulullah, aku ditengokkan surga, tapi ada satu surga yang paling aku tengok. Ya apa ya Rasulullah? Luas tepi, luar biasa. Ada semuanya lengkap semuanya. Surga untuk siapa itu ya Rasulullah? Untukmu. Betul ya Rasulullah, itu kabar gembira untukmu ya Bilal berapa? Diciumnya tangan Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, apa
sih amalan engkau ya bila berapa ya Rasulullah, sesuai dengan pesanmu tiap hari, aku tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Bu, sholat di masjid. Yuk, tadi doanya gimana? Kalau susah bangun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau dipraktek nih, nak orang digepok. Ini yang pertama, oleh-oleh kita. Maka ada sebuah syair, janganlah mau disanjung-sanjung, kau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Tarik sis. Di semongkon. Cuma nih, tak iku punti plastik ini ngene mangan. Ini lagu perlu diviralkan ayah. Kayak macam tadi itu, anak muda kita itu. Sallallahu ala Muhammad. Ini lagu-lagu yang perlu diviralkan. Enggak kayak macam di sana tuh. Apaan tuh? Emak-emak tuh nggak di Mekarjaya, nggak di Kabun, sama aja. Karo brondol TikTok. Ya Allah, ya Allah. Yo lagu-lagu Islami begitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut Bu. Yang kedua, hikmah pelajaran yang bisa kita petik daripada perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hikmatus sholat. Pentingnya kita untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Bu, Bapak, kalaulah wahyu zakat fitrah, zakat mal, umroh haji, puasa Ramadan itu Allah turunkan kepada Jibril alaihissalam, baru Jibril menyampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika perintah wahyu sholat, Allah langsung menjemput Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa di Sidratul Muntaha. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Disambut oleh Kanjeng Nabi Muhammad, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Bu, Bapak, kok pojokan kok sing muni rokoki ora apa-apa. Mengapa kita harus sholat? Ngapa wong Islam iki kudu sholat? Jangan seperti di kampung saya. Islamnya ketika dikhitankan, ketika lahir Islam, diajankan kanan, dikematkan kiri Islam. Ketika dikhitankan Islam, ketika nikah secara Islam, ketika mati dimandikan, dikafanikan, disolatkan dan dikuburkan secara Islam. Hidupnya nggak pernah sholat. Ikut jenenge Islam. Sampai lu ngomong lo, aku juga. Sampai ngomong. Bu. Alasannya mengapa kita umat Islam ini harus sholat, ada 2 alasan yang sangat mendasar. Kata Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah as-sholatu su'tul khotiyah. Sholat itu bisa menghapuskan dosa manusia yang telah lalu. Ibu, Bapak, kagungan dosa napa mboten? Harung dosa anak-anak, harung dosa nodo, Pak Manalu, Pak Kaur, harung be, harung do. Abah punya ente sedikit atau banyak? Bukan banyak lagi, menggunung. Apalagi yang ceramah, wes ora karu-karuan. Sampai detik ini aja udah banyak dosanya. Sok ganteng. Ayo wong pojokan kudu nyereng. Aku ngerti wong santri kok diomongin ngono. Gek yo wis aja suwi-suwi to, ceramah mbok yo wis lambudan. Lah aku sing ceramah yo sak suka-suka lah guys. Cuman bayarannya ditambah wis. Sekali-kali. As-sholatu su'tul khotiyah. Sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang masa lalu. Dosa mulut, dosa motor, delok ke bojone wong lali bojone. Lah kae wong aku. Dosa tangan, makar bojone wong ngomongnya klimis.
Mau kemana Pak Kulungan? Nah bujuknya dewe, rasa picek motomu. Ada enggak perempuan yang kayak gitu Pak? Enggak ada di sini. Maksudnya enggak ada bedanya. Mungkin lebih parah nih. Dosa kaki mana? Jian wirid neng masjid, neng musola, trawehan, tadarusan, infak, sodako, apa berondong konti sawiting wong. Ayo. Ketika kita berdoa, sholli fardhu asri. Tadi sholat isya, sholli isya ya rahmatan adzalillahi taala. Allahu akbar. Abang dapat Najimuddin Pulungan. Beberapa hari yang lalu saya ke Sungai Pakni. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, di masjid aku ini sekarang udah banyak aliran. Ada yang takbiratul ihram itu kayak macam biasanya Allahu Akbar, kayak macam kita biasanya. Ada juga Allahu Akbar. Ada juga Allahu Akbar. Ada juga wow. Ada sampai ke siku yang sebelah ini. Pak Ustadz, ada juga kemarin aku umroh dulu Pak Ustadz, waktu haji kemarin ada juga orang yang pakai jubah hitam, laki-laki, perempuan jubah hitam. Allahu Akbar. Ada bah? Ada ya? Ada sah. Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, orang Salafi, semuanya benar. Yang tidak benar tuh Allah. Sholat orang ini yang salah. Jadi kalau besok ada di masjid sampean di At-Taufik di Al-Fasya kayak ini, sepak sakamu. Selesai. Tapi nak ijik ini wajar. Ini. Tapi kita rata-rata Indonesia mazhabnya Imam Syafi'i seperti ini. Allahu Akbar. Ayah bunda rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita takbiratul ihram sedakep ning dodo sak dhuwure pusat sak dhuwure ude jare wong Jawa. Ketika itu Allah datangkan dosa kita, dosa besar di pundak kanan, dosa kecil di pundak kiri. Begitu kita nanti rukuk dengan tumak nina. Allahu Akbar. Apa bacaannya bunda? Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Sunahnya berapa kali? 3 kali. Aku nak ngini terus ke subuh kuat enggak ya? Subhana Rabbil azim. Allah turunkan dosa kita. Sudul. Allah gugurkan. Allah jatuhkan dosa kita separuh. Begitu kita sujud. Apa itu sujud itu ayah bunda? Tersungkurnya seorang hamba di hadapan Allah SWT dengan menghadap kiblat, dengan disaksikan 5 anggota tubuhnya. Iki sidat kening nak basa Jawane batuk ning aja ditambahi munggo jadi ini batuk. Ya Allah. Mau di amit-amit ke di mata-mata ke saiki batuk-batuk nonong barang yang ora sopan belas. Pertama kening, yang kedua hidungmu sing rasanya loh. Habis itu ke telapak tangan, habis itu lutut kedua, jari kaki. Disaksikan oleh jidat, kening alias batuk, irung alias hidung, kedua telapak tangan kanan dan kiri, kedua lutut dan kedua kaki. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, zat yang maha tinggi, segala puji bagi Allah. Allah habisin dosa kita. Andai kata ayah ibu berbuat dosa antara subuh dengan zuhur, Allah hapuskan di waktu sholat zuhur. Andai kata ibu berbuat dosa antara zuhur dan asar, Allah ampunkan, Allah hanguskan, Allah gugurkan, Allah jatuhkan dosa kita di waktu asar. Andai kata antara asar dan maghrib, waktu yang paling dekat hanya 45 menit. Ada enggak orang 45 menit berbuat dosa? Ibu-ibu ini apa? Kalau sendirian dia solehah, habibah, karomah, ahli jannah. Tapi nak wong loro musibah. Yu, piye kabare? Kae rabi menah bojone wong datang.
Rabi menahan anake loro meteng nganggur wong. Lah terus piye? Ya ora gelem nikah ke Pak Pulungan, ora gelem nikah ke wong meteng nganggur. Apa meteng nganggur? LKMD. Apa LKMD? Lamar kari meteng dhisik. Wong wedok nek wis pedhok karo wong wedok. Apa meneh ning pasar apa? Kumaha ning ngeseberapa lakimu? Wis pira bojomu? Dosa. Andai kata kita berbuat dosa antara maghrib dan isya, Allah ampunkan ketika kita sholat isya. Begitu juga antara isya dan subuh. Jam segini kita berbuat dosa, nanti Allah ampunkan kita dosa kita ketika kita menunaikan sholat fardu subuh. Nak sholat, nak enggak sholat, saya suwe dosa kecil menjadi dosa. Tiada dosa besar ayah mak. Kalau tiap hari berbuat dosa kecil, lama-lama menumpuk hingga akhirnya menjadi dosa besar. Kapan Allah ampunkan? Melalui ibadah sholat. Luar biasa. Dan yang kedua, kata Imam Ghazali, mengapa orang Islam butuh sholat? As-sholatu musyahidil linnas. Sholat itu bisa menjadi penolong diri manusia. Ketika kita duduk tawaruk, iftirosi bukan iftiroso. Apa yang kita baca di sana bunda? Rabbi ufirli warhamni, bukan wajibur. Wajibur jebur sungai. Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ayat warahmatullahi wabarakatuh. Wonten 9 proposal, ada 9 proposal, ada 9 permintaan kita lengkap di dalam sholat. Sampai minta apa? Dosa dikasih Allah, diangkat derajat oleh Allah, dicukupkan kekurangan oleh Allah, daya, diberi kesehatan, diberi rezeki, diberi ampunan. Allah kasih semuanya melalui ibadah sholat. Bu, kapan sholat itu kok bisa menjadi penolong diri manusia? Kita bicara 4 alam. Lanjut bu, lanjut. Alhamdulillah bojo tuwek mulai ganti bojo nom. Suaranya yo enak bojo nom iki sampai di mana ini tadi bojo nom. Nak bojo nom teko ki nggone nyekel ki ngene. Bu, 4 alam. Alam yang pertama adalah alam rahim. Di sana kita 9 bulan 10 hari. Dan ini abah, bapak, pak lek, pak de, mamang, tulangku yang merasakan ini hanya ibu-ibu. Abah maaf, abah walaupun sesepuh sampai sekarang belum pernah ngandung abah. Bapak-bapak mau merasakan bagaimana sakitnya mengandung sampai di rumah 1 janjang sambit nanti digembol lebok digoni digo ngalor ngidul. Nah enggak berondolan, nanggut di janjangnya kena curi, berondolan ngalor ngidul. Ngopo lek latihan meteng. 9 bulan 10 hari nanggak nyonyor wetengmu Pak. Dan uniknya orang perempuan semakin besar kandungannya semakin bangga. Anakmu deh, iya anakku kemanapun dibawa, berondol dibawa, ke pasar dibawa. Tuh yang jilbabnya putih lagi 3 bulan tuh di belakang tuh. Kalau 3 bulan udah di USG, aku pesen malam ini. Serius ini aku tahu engkau hamil dengan suamimu, bukan suami orang. Baca pesan promo kiai saya. Kalau di USG nanti perempuan baca surah Maryam 96 ayat juz 16. Kalau nanti di USG anakmu laki-laki, udah jenis kelaminnya laki-laki, baca surah Yusuf juz 12 cacai 111 ayat. Enggak tembus ba'da subuh sambung ba'da maghrib. Terus pokoknya. Bapak Rahmatullah di salah satu desa di Rokan dulu, saya pernah memberikan ceramah muharraman, suronan nak jadi orang Jawa. Datanglah ibu-ibu. Apa yang saya sampaikan ini dipraktekkan. Ternyata setelah di USG anaknya ini laki-laki sampai di rumah, mulai saat itu baca surah Yusuf sampai lahir, sampai lahirnya membaca surah Yusuf. Jelalah nih, cari orang Jawa, jelalah nih. Biiznillah karena seizin Allah. Begitu lahir anak iku wireng
ndek ngentutan ora kaya Nabi Yusuf. Lah terus 1 tahun kemudian anaknya udah bisa timik-timik jalan, aku ngaji lagi di masjid dekat rumahnya di pinggir. Ini kiai telek ngomong. Kiai kok ngomong ora mustajabah. Lah ngopo to Mbak ini? Deloken anakku, jarine nak ngandung laki-laki jeneng laki-laki, diulas laki-laki dikon baca surah Yusuf. Awan bengi aku baca surah Yusuf, infak sedekah kepada anak yatim. Ih, jarine jenengan, rupane anakku kaya ngene, sapa sing tanggung jawab? Lah terus aku kan jenenge kiai kan enggak habis akal, guys. Tanya, lah bojone jenengan ndi? Lah kuwi. Bojone ya Allah ya Allah. Wireng. Ya wajar tak ngonoke wong bojomu yo ireng kaya ngono njaluk putih. Enak bojomu ganteng kaya aku ngene iki ya. Ya. Walaupun wireng ndek ngentutan. Begitu 6 tahun nggak terasa, aku udah hilangkan memori itu. Ngaji lagi undangan di situ. Aku ki wongnya kan ustad kondang jarene wong lain. Kodok-kodok diundang maksudnya. Sekali rono sekali diundang. Sesuk ditangono nang gak percaya. Diundang tarine situ. Orang diundang teko dhewe. Ibu hormat Allah Subhanahu wa taala. Begitu 6 tahun berlalu anaknya udah PAUD Pak Pulungan. Anaknya udah PAUD. Aku diundang di depan masjid karena jalan porosnya situ. Pak Ustaz. Lah terus yang lanang iki buka mobilku. Aku pikir parti pateni pikirku. Rupane sing lanang ngunggahke duren kan lho buah sing berduri kae sagoni. Terus buah sing berambut apa jenenge? Rambutan sagoni. Aku deg-degan yo aja aku dipateni gitu. Pak Ustaz sepunten nggih matur sembah nuwun sanget masyaallah. Kajianipun muspro. Lah napa? Walaupun anakku ireng ndek nentukan tapi hafiz Quran, juara serokan dulu hafiz Quran tingkat PAUD. Batinku rasakno. Alhamdulillah. Alam kandungan tidak pernah akan kembali lagi Bunda. Nih. Sekarang kita berada di alam dunia. Alam dunia itu Kanjeng Nabi mengatakan umur umatku itu di dunia tidak akan lama, antara 60 sampai 70 dan sedikit sekali yang melampauinya. Maaf Abah, maaf Abah. Bukan mempermalukan Abah, sebagai contoh yang positif iya Abah. Abah masih seberaha umurnya 65, udah lewat 2 tahun Bah. Bapak udah berapa? 63, hati-hati Pak kalau nggak pagi sore Pak. Itu dia. Rasulullah wafat 63, hati-hati Pak yang 63. Antara 60 sampai 70. Maka ada sebuah syair, wahai manusia, jangan kau tertipu daya dengan indahnya dunia. Dunia sementara, akhirat selamanya. Raja-raja, orang kaya, orang miskin, Pak Pulungan. Karena Pak Pulungan wis mati, gak sapa sing ngundang aku dulu ya. Mosok Pak Ustadz di matek-matek iki sing ngajar SMA, sing ngajar MDA, sing ngimami Taufik ku sapa? Enggak ada. Mati Bu. Kalau udah mati masuk alam berikutnya yakni alam kubur. Ada 6 pertanyaan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Man nabiyuka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kitabuka, Al-Qur'an. Ma dinuka, Islam rahmatan lil alamin. Ma kiblatuka, kiblatullah. Itu bisa kita menjawab Bunda. Tapi yang ke-6 kita tidak bisa karena surat Yasinnya ke-65 sudah menghukum kita. Al-yauma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika itu nanti kita terbujur kaku, kaki, tangan diikat, mulut, hidung, mata, telinga disumbat, ditutup rapat-rapat. Tidak ada lagi yang bisa berbuat kecuali amal kebaikan yang pernah dia lakukan selama hidup di dunia. Dan ingat ayah Bunda, amal kebaikan ini ditentukan oleh sholatnya seseorang. Nah sholat tapi maaf seproni, walaupun belum haji, nggak poso karena lumpuh, karena jumpo, bayar fidyah. Ibu ya, nggak bisa zakat karena miskin, ya jadi asnaf cukup di zakat. Tapi jangan tinggalkan sholat. Ini
Sholat. Kalau ada sholat kita ayah ibu, dia datang. Dalam kitab Duratun Nasihin itu dijelaskan. Ya malaikatullah mungkar wa nakir. Ana amaluhu min fulan bin fulan. Ana salatu min fulan bin fulan min dunya. Hai mungkar nakir, percayalah kepadaku. Kata sholat ini tadi, aku adalah amal kebaikannya dan akulah sholatnya fulan bin fulan yang ia kerjakan selama hidup di dunia. Apa kata mungkar nakir? Kalau memang begitu sholat, terangilah kuburnya, lapangkanlah kuburnya. Kata Abah, padang galani jembar kuburi. Tapi kalau kita tidak sholat ayah emak, dengingin, nangis, yang lapang bisa menjadi sempit, yang terang bisa menjadi gelap. Ada syair, gimana syairnya itu dulu ketika kita masih di madrasah itu ya. Suara rintihan, suara tangisan insan yang berdosa, di dalam kuburnya hancur lebur tulangnya serta hangus badannya karena dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan dosa yang dilakukan. Apa yang dosa yang dilakukan? Meninggalkan Bu, Bapak kenal iblis? Di mana kenalannya? Di Mekarjaya atau di Bangunjaya atau di Simpang Harapan sana? Ingat, iblis itu hamba Allah. Suruh sujud aja, suruh ruku saja, suruh berdoa saja, suruh zikir aja. Sampai 8.000 tahun hingga Allah masukkan dia ke dalam surga ya. Permasalahan timbul ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Apa kata Allah? Hai malaikat Jibril dan teman-temanmu semuanya, malaikatku, kata Allah, sujudlah kepada Nabi Adam. Sujud dalam arti kata memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, bukan menyembah kepada Nabi Adam. Jibril beserta kawan-kawannya sujud kepada Nabi Adam, sujud memberikan penghormatan. Tetapi datang iblis alaihissalam, iblis laknatullah, disuruh sujud kepada Nabi Adam. Apa kata iblis? Tuhan, aku pula suruh sujud kepada Nabi Adam. Bayi kemarin sore kau ciptakan dia tanah, lihat yang hina. Aku daripada api yang membara. Sombong. Ingat, karena kesombongan iblis ini ayah pada Allah Subhanahu wa taala, Allah usir iblis dari dalam surga gara-gara tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Lalu bagaimana nasib kita? Kalaulah iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam saja Allah usir itu dari surga, lalu bagaimana dengan kita yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Di manakah tempat kita? Oleh sebab itu, sugih miskin, laki-laki perempuan, sakit sehat, jangan tinggalkan sholat. Perbaikilah sholatmu, maka Allah pasti akan memperbaiki kehidupanmu. Permintaanmu bukan main, ingin punya kapling, ingin punya rumah, bojo tambah meneh, punya mobil. Permintaan bukan main, tapi sholat masih main. Permintaan beribu-ribu, tapi sholat masih terburu-buru. Keinginan berjuta-juta, tapi sholat sering ditunda. Ingat, perbaikilah sholatmu, maka Allah pasti akan memperbaiki kehidupanmu. Amin. Allahumma sholatullah ala yasin amin ala yasin amin. Terakhir Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena telok ki siji metu suwe kok tiang apa niku. Terakhir, hikmah pelajaran yang bisa kita petik daripada perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah hikmatus sabar. Hikmah pentingnya kita menjalankan kesabaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu ikan menoyo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faktor terjadinya Isra dan Mi'raj itu adalah amul husni. Amul itu tahun, husni itu kesedihan.
Mengapa Pak Ustadz kok disebut dengan kesedihan? Ketika itu di tahun ke-10 daripada kenabian Rasulullah SAW, paman beliau sekaligus ayah beliau yang bernama Abu Thalib meninggal dunia. Belum selang lama kembali, urung genap setahun Bapak Allah Subhanahu wa taala. Istri beliau Siti Khadijah yang dulu rupawan cantiknya luar biasa, bahkan separuh daripada jazirah Arab itu miliknya, saking kayanya, meninggal dunia. Bahkan ketika menjelang meninggal dunia di pangkuan Rasulullah, Siti Khadijah sempat berpesan, "Ya Rasulullah Muhammad, ya wahai istriku, menyesalkah engkau memiliki istri aku? Dulu aku cantik, sekarang elek. Dulu aku kaya, sekarang aku miskin." Untuk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ibunda Siti Khadijah mau meninggal dunia itu, dikisahkan dalam Juratul Nasihin itu, beliau tidak memiliki apa-apa. Bahkan baju sehelai yang beliau pakai itu sudah 113 jahitan apa. Meninggal dunia. Coba saya tanya kepada bapak-bapak, andai kata dalam 1 tahun meninggal bapak jenengan, belum lama lagi, belum genap 1 tahun istri sampai meninggal, kira-kira sedih apa enggak Pak? Sedih apa enggak? Siji wonge, sing lain alhamdulillah mak lampir modiar. Bu, kalau ayah panjenengan bapak jenengan meninggal terus ora les setahun suami jenengan meninggal, sedih enggak? Aku yakin dan percaya. Nak bapak-bapak itu mau ikut di luar saja. Survei membuktikan kalau perempuan walaupun cantiknya kayak apa, kayanya kayak apa, mudanya kayak apa, buahin oleh kayak apa, nak ditinggal bojo nih pasti ada di dalam pikiran mereka, gede nih anak rungoke. Tapi nak wong lanang walaupun umur 70 ditinggal bojone mati, golek gentine, Bu. Lah kok sampai masih jawab? Begitu juga Rasulullah sedih. Walaupun Rasulullah kekasih Allah, Rasulullah Nabi Allah, tetap memiliki naluri kemanusiaan, sedih. Jadi Allah tidak ingin hambanya berlarut-larut dalam kesedihan. Lalu diperintahkan Jibril alaihissalam, Jibril, bawa Muhammad itu menghadap kepadaku. Dibawa plesir, itulah plesir namanya Isra dan Mi'raj. Dari situlah bermula Isra dan Mi'raj. Namun ketika Rasulullah bertubi-tubi, bapaknya mati, bojone mati dalam setahun, diusir lagi dari kota Mekah, disawat karo batu, dilempari tai onta, luar biasa, diusir mau dibunuh. Rasulullah sabar. Lalu bagaimana ayah ibu tentang kesabaran? Bisa kita praktekkan di dalam rumah tangga. Bu, ibu, bapak-bapak, syukuroni semua. Tengoklah wajah istri-istri jenengan tuh. Kayaknya wajah-wajah menyesal dapat suami saya. Aku betul nih. Dari tadi ku tengok 98% nyesel di bojo sampai gitu. Tapi nggak terungkap dengan kata-kata. Aku yang mewakili suara mereka. Alasannya apa? Ini dengarkan dulu. Jangan apa itu kiai telak. Aku ditelak-telak. Survei membuktikan di mana-mana orang di kabun di Mekarjaya sama. Tengok bojon jenengan, garwani jenengan, garwo sigarane nyawa. Tengok wajah mereka. Jam 3 sudah bangun Pak. Tanak nasi, nak dindisik cetek, geni. Zaman saiki main cok kok Pak. Nanak nasi, cok, sambel, cok, air manis kopi, cok, setrika, cok, nyuci. Gawe anak bangun jam 3 dicokkan semuanya tahajud, hajat, istiqoroh, witir, sholat subuh. Setelah sholat subuh masak, ngambil, nyayur, bungkus ke abahnya yang mau berangkat ke kapling, abahnya mau berangkat ke SMA seperti Bang Puluhan. Abangnya hanya mau ke kantor, habis itu nganter anak ke TK, ke PAUD, ke SD, ke SMP, ke SMA, ke pondok. Tengah hari jemput anak, sore antar ke TPM, MDA, Wajiri, sore dijemput lagi, malam diantar ke TPA.
kebanyakan makan malam lagi, ngajari anak PR bering mana. Habis kono nidurkan anak udah tidur, giliran dia yang ditiduri. Dan itu ibu lakukan secara bertahun-tahun, betul? Adakah bapak-bapak saya, mamang-mamang saya, abah saya ini mengasih jenengan sertifikat ikilo saya? Mungkin saya juga. Nak saya nih gunaku saya Tony Rojib. Mungkin saya ikilo beb, ikilo dek, tak wes sertifikat engkau istri yang merdatilah, engkau istri yang solehah, eneng. Wah, nih. Ngono kok ngundang aku. Ditekno. Tak dungake cepet ganteng lho sama. Tuh. Lalu bagaimana solusinya Pak Ustaz? Sabar. Satu lagi sudah membuktikan nyesel di buci sampai itu. Apa yang kedua? Laki-laki di mana saja tipenya sama, saya yang kurang enggak sama. Maksudnya enggak sama. Ketika berangkat rewang, berangkat pengajian, yasinan, solawatan, muslimatan, kami laki-laki ini malu kalau punya istri penampilannya koyo wewe gombel. Iya atau iya Pak? Iya betul Pak? Betul. Kami semua laki-laki ingin istri kami tampil cantik dan menarik, betul nggak? Ayo betul nggak? Betul. Tapi ingat Abah, cantik dan menarik itu modal. Hati ini ibu anak. Modal ora percaya lah kae tau sing jubabku nenge. Iki netok sing cetar membana kae. Sak ongkire 300. Urung sing merah-merah kae apa Pak kulungan ning pipi balsem. Blas on 300 urung tambah ongkir ning Mekarjaya. Urung jilbabe, urung gamise, urung sepatu jinjit sing nang ngarep kae. Wis piro sak ora-orane 500. Engko teko omah tagih, Mas, pengen aku cantik. Ya iya to, Dik, 500. Paling-paling ke jawabannya padha karo aku. Apa jawabannya? Pasti kayak gini. Kalau begitu aku mencintai dirimu apa adanya saja. Lah. Sawat sekali. Udah sarmu elak yo elak to, Dik, aja sarmu yo ngledek. Yes, 2-0. Saiki kita garap habisi dia ya Pak ya. Gantian 2-0. Wah, aku kok nak enggak tak rewangi bapak-bapak, aku mulai dipalang kok. Yo Bapak, monggo Bapak. Pak, aneh wong wedok wayu tapi cerewet. Aneh wonge ireng, endek, nentutan. Ning soleh. Sampai milih yang mana? Wayu tapi nyinyir cerewet. Ngapa baru yang ini baru teko, yang ini baru teko motong apa piye apa piye? Tanggung tak kono. Ada enggak perempuan yang tipe kayak gitu, Pak? Mana orangnya, Pak? Ya Allah. Yam. Ya Allah, percuma sampai ngaji karo Pak Kulungan, bener bukan Jumat nang carane. Dulu waktu baru-baru Abah, jangankan ngomong ngentut pun ditahan loh. Jangankan ngomong ngentut pun ditahan waktu baru-baru dulu. Akhirnya please. Iku nak wong Sunda sopan, nak wong Jawa Timur ciut. Waktu baru-baru pengantin baru saiki nduwe anak 5. Delok lah engko mulai. Mana kayak gitu? Nggawa daster, Pak. Baju partai tahun 80 kae lho. Ya nak bawe apa remason, brambang, micin. Kaya ngono kok kami dikon betah ning ngono. Betul, Pak? Ngake. Gua sama. Ya Allah.
Sa. Bapak wis tak rewang ngomong bar ora ngomong ayam be. Cangkeme. Sa. Ngono lho. Ibu-ibu duwe bojo sing koyo mau ya kudu sa. Blonjo urung sawit munggah. Seminggu kok cuma 1 juta diwai. Ini kira piro 1 juta seminggu? Piro Pak? Perjanane brondol lek 1 juta. Ya. Biasanya 200 Pak. Ngomongin ngono ki ya Bang Mas ora cukup lho saiki lombok munggah, minyak munggah, ndok pun loro susah gue. Buat ditambah, ditambah 500 ngono kita kok omah ya ijik nyacar to, Pak. Kudu duwe anak nakal, sabar. Duwe imam, bacaane enak tapi lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa meneh tarawih sesuk 23. Anak-anak muda karantina ning mburi ya, aku kudu jejeg-jejeg. Sabar Pak RT duwe warga. Nah entuk bantuan ku wargane dhewe tok ae. Dulur-dulure tok. Ane enggak Pak RT. Kenapa doamu tulang terbahak-bahak tuh? Kenapa Pak Manulu kok ketok senyum-senyum? Ada enggak yang kayak gitu, Bu? Copot RT ini ganti aku. Duwe tonggo sabar. Duwe wong tuwa kaya mak lampir. Mertua kaya wak bayau. Sabar. Duwe lanangan wis pelit jaluk enak-enak sampe terus kudu. Duwe bojo wedok elek tapi kok kan gaya. Apapun permasalahannya kadukan kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Undang ustaz sekali-kali ceramah suwi dilok-lokke dinyir-nyirke ya kudu. Alhamdulillah. Tak pikir kok ini kudu dibalang. Wahai manusia, mintalah tolong kepadaku dengan sabar dan sholat. Pak Ustaz, aku sholat udah 5 waktu di Al-Ikhlas, di Al-Muhajirin, di At-Taufiq sudah, duha sudah, hajat, tahajud, istiqoroh, witir, Ramadan, tadarusan, infak, sedekah sudah. Tapi hidup ijek melarat. Pak Ustaz, tunggu tanggal mainnya, kata Alex Sudina. Tunggu tanggal mainnya. Enggak dino ini, dino besok. Enggak bulan besok. Enggak tahun ini, tahun besok. Insya Allah hidup pasti akan berubah. Kalau Allah sudah berkehendak. Kuncinya satu, jangan tinggalkan sholat dan sabar. Ingat baik-baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaya apapun panjenengan tanpa sholat dan sabar, enggak ada nilai kayanya. Apalagi yang miskin. Ini enggak kaya sedikit sombong, tapi masih mending kalau kaya sombong daripada miskin. Ini enggak ditanyai sama Pak Kaur, Pak Manul. Baru dong mulai miskin sudah enak. Enakan kayak gininya Bang. Enak anakku miskin. Biarlah miskin, yang penting sombong. Daripada kaya enggak sombong kayak gitu. Ada enggak Pak Kaur? Ada, mana orangnya? Enggak teko. Tapi nak BLT di sini. Kampungku di sini enggak. Maksudnya enggak ada bedanya. Mungkin lebih parah nih gini. Baik warahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Sareng wekdal sampun dalu. Yo Isra Mi'raj sampun kula sampaikke. Hikmah telu. Yuk monggo dimakmurkan masjid kita kembali. Membangun masjid sulit, tapi jauh lebih sulit memakmurkannya, mengisinya 5. Tapi alhamdulillah tadi di At-Taufiq dengan Abang Ustaz Najamuddin Bulungan luar biasa Pak. Bisa. Pak Najamuddin itu salah satu senior kami di penyuluh agama Islam Kabupaten Rokanhulu. Salah satu senior dan teladan beliau Pak. Cuman masalah ganteng aku Siti. Okean gue nih.
Karena kenapa? Aku orang duit jenggot deh itu. Wow. Rahmatan subhanahu. Ini 3 poin yang oleh kita yang kita praktekkan. Apalagi sekarang ini sudah tinggal 20 malam hari lagi dari malam sekarang. Insya Allah marhaban ya roh. Mantap, kata orang Melayu Bali munggah saya, kata wong Jawa punggahan. Insya Allah. Walaupun Ramadan sudah berada di ambang pintu ayah ibu Ramadan subhanahu wa ta'ala, namun demikian belum tentu Ramadan milik kita. Bisa jadi ibu-ibu yang duluan, bapak-bapak yang duluan, saya yang belakangan. Atau mungkin barangkali saya yang belakangan, bapak ibu yang duluan. Andai kata kita dipertemukan Ramadan tahun ini, namun demikian Ramadan belum tentu sepenuhnya milik kita. Bukankah tahun kemarin kita Isra Mi'raj bersama, unggahan bersama, tarawih bersama, lebaran bersama. Namun hari ini mereka tidak ada di sisi samping kita. Mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, andai kata ini kita dipertemukan dengan Ramadan yang mulia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita ramaikan masjid kita. Acara dibilang sukses, bukan hanya dari banyaknya. Jujur Pak Lurah, sudah banyak negeri yang saya tempat ceramah. Alhamdulillah, satu-satunya acara yang menggelar Isra Mi'raj di tanah lapang hanya di Mekarjaya, dan yang paling meriah adalah di Mekarjaya, dan yang paling banyak sangunya adalah di Mekarjaya. Tapi orang ketok aku ngomong di sini munafik pikirnya ya kan. Nah, siap-siaplah panitia anak kurang yang ditandai. Baik, bermata Allah Subhanahu wa taala. 3 poin inilah boleh-boleh kita. Mari kita makmurkan masjid dan mari kita senantiasa kita sholat. Ingat Bu, monggo kita sholat, karena sholat itu bisa menjadi pepadangnya hati, pepadang rumah tangga, dan menjadi pelapang kubur kita. Amin ya Rabbal. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya, kalau masjid kita sudah sering datang, sholat sering kita tegakkan, jangan lupa senjata yang ketiga, hikmah dari Rasulullah Isra Mi'raj adalah sabar. Kalaulah Rasulullah Nabi dan Rasulullah manusia yang maksum, manusia yang tidak memiliki dosa, manusia yang dijamin masuk surga, masih diuji oleh Allah, harus sabar. Apalagi wadini kulolan panjenengan tentu memiliki ujian. Hidup pasti diuji, namun demikian jangan cepat mengalah. Minta tolong kepada Allah melalui sabar dan sholat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan 3 poin ini melekat di dalam sanubari kita, menjadikan intibar peringatan khususnya kepada pribadi saya dan kepada umat panjenengan semua yang tahu. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat orang yang menuntut ilmu. Amin. Pahala kita mendapatkan pahala infak dan sedekah dari makanan minuman kita. Amin. Pahala kita adalah pahala berjamaah. Amin. Dan yang terakhir tak kalah pentingnya adalah pahala silaturahmi. Oleh sebab itu ya Bunda, hadirnya Edi Suroso kali ini jangan dianggap seperti kiai-kiai hebat, ustadz-ustadz kondang, buya-buya kondang, jangan. Tapi anggaplah seorang anak yang karena pandemi sudah lama tidak pulang kampung. Anggaplah seorang kemenakan yang ingin jumpa dengan mamangnya, bibinya, tetehnya, pakli atau pakiknya. Ataupun mungkin seorang adik yang ingin bercerita kepada Kang Mas atau Mbak Ina. Malam hari ini tujuan kita cuma satu, selain daripada memperingati Isra dan Mi'raj, yakni adalah watawasau bil haq watawasau saling ingat mengingatkan di dalam kebaikan dan kesabaran. Siapa tahu yang lupa ke masjid, yuk monggo ke masjid. Jangan nunggu mati baru datang ke masjid. Siapa tahu yang sholatnya masih di rumah, yuk monggo ke masjid. Siapa tahu yang sholatnya masih lalai, yang baru 4 waktu, yuk kita genapi menjadi. Kalau sholatnya masih di rumah, ya harus ke masjid. Dan yang tak kalah pentingnya, monggo kita sabar. Kesabaran adalah puncak daripada amal ibadah kita. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun 22 hari 2 bulan. Terdiri daripada 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Lebih separuhnya ayat Bunda menceritakan tentang kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Salah satunya apa? Watawasau bil haq watawasau bis-sabr. Ingat mengingatkan di dalam kebaikan dan kesabaran, saling asah dan asih. Mudah-mudahan menjadikan diri kita orang-orang yang beruntung, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Allahumma astaghfirullah Rabbal Ma'ruf